apalagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Halo teman-teman, gue lagi di ruang tunggu keberangkatan Bandara Ninoy Aquino International Airport Manila. Barusan gue baca berita Pak Jokowi mengundang ketiga calon presiden kita makan siang, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Tentu ini sesuatu yang sangat menyenangkan kita semua. Beginilah seharusnya pemimpin memperlihatkan kekompakan mereka, dan sinyal yang kita tangkap adalah adem, damai. Yang menarik adalah ketika mereka keluar atau di doorstop oleh wartawan, itu Pak Ganjar memberi kode bahwa yang menjawab terlebih dahulu disesuaikan dengan senioritas. Maka Pak Prabowo lah yang pertama memberi penjelasan. Tentu Pak Prabowo memberikan penjelasan dengan baik, dan yang banyak diinformasikan adalah soal menu makanan. Jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Lalu yang kedua, Pak Ganjar mempersilakan Pak Anies, dan sempat Pak Anies sedikit protes bahwa yang lebih senior sebenarnya dibanding Pak Anies adalah Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar terus meminta Pak Anies untuk menjadi pembicara kedua. Dan Pak Anies menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang meminta agar Presiden bersikap netral, imparsial, dan itu disampaikan Pak Anies kepada Pak Jokowi ketika jamuan makan siang tersebut. Mas Anies, ya. Okay. Urut umur harusnya dengan bagus. Ya, kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres Pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Lalu yang ketiga, baru Pak Ganjar memberi penjelasan, dan intinya juga masih terkait dengan makanan dan sedikit canda ketika berlangsung jamuan. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak? Kita. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai,
para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan. Udah, nggak makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Bang Ica tak hendak membahas soal jamuannya atau soal narasi ya atau informasi yang disampaikan oleh ketiga capres. Tidak, itu bisa dilihat di berita-berita, di video-video yang sudah beredar. Bagaimana proses doorstop dengan wartawan. Yang Bang Ica mau analisis di sini adalah soal bahasa isyarat, bahasa gambar. Gambar pertama adalah yang kita lihat ada posisi 4 orang, 1 presiden dan 3 calon presiden sedang duduk di meja. Posisi Pak Anies berhadapan dengan Pak Jokowi dan posisi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ada di kiri kanan Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat di table manner yang berhadapan dengan tuan rumah itu adalah tamu VIP. Sementara yang di kiri kanannya adalah tamu prioritas. Jadi boleh dibilang bahwa di antara ketiga calon presiden ini yang dianggap oleh Pak Jokowi sebagai tamu VIP adalah Pak Anies Baswedan. Lalu yang kedua, peristiwa ketika doorstop. Sejatinya kalau Pak Ganjar konsisten dengan katakanlah keinginannya dari awal, yang senior lebih dulu, pembicara kedua adalah seharusnya Pak Ganjar. Tetapi Pak Ganjar minta Pak Anies. Dan Pak Anies ya sebagai junior mungkin dia patuh dan taat sama Pak Ganjar. Jadi Pak Anies pembicara nomor 2. Dan baru Pak Ganjar nomor 3. Yang Bang Ica ingin komentar di sini adalah posisi Pak Anies akhirnya ada di tengah. Jadi Pak Anies Baswedan diapit oleh 2 orang calon presiden, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Pak Anies juga dianggap sebagai tamu VIP based on aturan table manner yang kita tahu. Dia posisinya di hadapan Pak Jokowi. Menurut Bang Ica ini adalah tanda-tanda alam, dan mari kita sambut tanda-tanda alam ini dengan membuatnya benar-benar terjadi di tahun 2024, tepatnya tanggal 14 Februari, dengan mencoblos Pak Anies Baswedan, calon yang bukan anggota partai politik, calon yang bukan mengajukan diri untuk jadi presiden, tetapi jelas-jelas dipinang oleh Partai Nasdem, oleh Partai PKS untuk menjadi calon presiden mereka. Dan terakhir bergabunglah Caimin sebagai wakil presiden. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita buat tanda-tanda alam ini menjadi kejadian. Salam sehat dari Ninoy Aquino International Airport, Manila. Gelombang akal sehat. Arus gelombang akal sehat makin hari makin kuat, karena banyak yang merapat jadi bagian penebar manfaat. Kode alam makin kuat, tak sesiapa bisa hambat. Pembusukan makin cepat, akal rakyat makin sehat. Wahai kawan karib kerabat, saatnya kita satukan tekad. Jangan percaya tipu muslihat, mustahil racun jadi obat. Ayo semua all out sahabat, waktu sudah amat dekat. 1, 2, 3, dan 4, Anies Baswedan 2024. 2024 presidennya siapa?